agak aneh, ini yang harus kita pertanyakan. Tidak ada persentuhan kok Komnas HAM masih ngomong ada pelecehan. Tapi Komnas HAM membuat justifikasi sosialnya menjadi kuat. Nah ini dia ngeprank apa? Kena prank apa? Rekomendasinya Komnas HAM agak aneh juga. Bukan penyelidikan terhadap dugaan pelecehan. Jadi Komnas HAM ini corongnya Ibu PC ya. Oleh karena itu saya minta sebetulnya Ibu Putri ditahan ini sekarang saat ini ya. Harusnya karena dia gitu tidak kooperatif. Keadilannya publik terkoyak terzolimi publik diduga ada barang bukti yang masih disembunyikan. Soal dia punya anak, banyak juga tersangka perempuan yang pernah ditahan ya. Vanessa Angel ya ditahan juga waktu itu ya. Jelina Sondak ini diskriminatif lah kalau menurut saya. Dari Alhambra, California, Amerika Serikat, selamat malam dan selamat pagi dari Jakarta, Indonesia. Kita bersama Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, Indonesian Police Watch. Betul ya, Pak Sugeng ya? Betul, Bang Uya. Selamat malam, Bang Uya. Selamat pagi juga di Indonesia. Nah, ini kita akan membicarakan soal temuan dari IPW, Indonesian Police Watch, soal kasus Pak Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Namun, seperti yang kita ketahui, Pak Sugeng ini, Ketua IPW yang pernah menyebut geng Ferdi Sambo adalah mafia di tubuh Polri, betul Pak? Iya, itu dan saya juga sebut itu. Ya. Yes. Betul. Dan Bapak Sugeng juga sempat bilang, dari kasus kematian Brigadir J, ada geng penjahat dalam tanda kutip di kepolisian harus diusut. Benar. Betul. Dan juga pernah bilang juga IPW, Ferdi Sambo disebut backingi judi online. IPW singgung peran Satgasus Merah Putih dan nilai setoran. Satgasus Merah Putih yang kemarin sudah dibubarkan sama Kapolri ya. Iya. Namun sebelum kita ngomong soal judi, karena konsorsium 303 itu juga yang awalnya berani untuk ngomong adalah dari IPW ya. Nah, kita ada omong, kemudian berbalas pantun lah. Akhirnya di publik gitu, Bang Uya. Siap. Dan aku bilang juga nggak usah banyak berkomentar ya katanya, jangan bikin kisruh gitu ya Pak. Iya, pernah juga kita jangan bikin kisruh. Kalau kita nggak berkomentar, nggak terbongkar nih kasus. Namanya juga Indonesian Police Watch ya Pak ya. Iya. Bukan Indonesian ART Watch. Asisten rumah tangga Watch. Dan jangan jadi lembaga yang harusnya mengawasi malah akhirnya jadi juru bicara ya. Iya, jangan dong. Tahu kan maksud saya apa Pak? Ini ada nih dua lembaga nih, Bang Uya. Yang pertama dia ngikutin ada satu lembaga pertama ngikutin rekayasa atau cerita hoax ya. Yang pertama ya ada nih. Yaitu lembaga Kompolnas yang kemudian katanya dia juga dibohongin, ya kan? Katanya di prank katanya ya. Katanya di prank awal-awal soal ada pelecehan segala macam. Sekarang ada lembaga yang kedua. Lembaga yang kedua juga ini Komisi Negara nih, Komnas HAM. Komnas berarti. Komnas HAM. Iya, bilang katanya ada pelecehan. Waduh, kalau Kompolnas membuka, Komnas HAM menutup nih. Tetap dengan cerita pelecehan. Gimana nih, Bang Uya? Iya. Padahal udah polisi sudah menutup kasus pelecehannya, dibuka kembali sama Komnas HAM ya? Iya, gitu. Balik lagi ke pelecehan lagi, aduh. Benar. Jadi agak kita pertanyakan juga nih kalau Kompolnas awal-awal sebagai pembuka, ini penutup. Jadi lengkap ya, ada pembuka, ada penutup. Iya. Nah, apa kalau komentar Pak Sugeng mengenai Kompolnas yang seakan-akan di awal seakan-akan dia jadi juru bicaranya polisi gitu, seakan-akan nih seolah-olah ya. Iya, harusnya kan bukan dijelaskan ya oleh Pak Beni ya bahwa Beni Mamoto beliau juga kena prank ya, kena prank.
Kalau kena Ya. prank awal-awal itu sih menurut saya ya bisa saja ya. Karena kan memang Bisa mungkin terjadi. bisa mungkin terjadi karena banyak yang dibohongin. Termasuk Pak Kapolri, saya Ya. mendapat informasi dibohongin loh. Kan dia juga ngomong sendiri Di kan, prank ya, juga. di prank Oke. juga. Tapi Iya. setelah prank ini berjalan, kok Komnas HAM mengulang prank itu ya? Nah, Kesimpulannya itu, waduh, pelecehan ini pertanyaannya, gimana nih? Iya. Komnas HAM itu di prank juga apa dia ngeprank sekarang? Nah itu dia. Saya bingung juga ini, Bang Uya ya. Dia Iya. yang pasti itu Iya. versi ceritanya Ibu Putri ya, versi cerita Ibu Iya. Putri yang tidak mendapatkan pembuktian, belum mendapatkan pembuktian, bahkan sudah dihentikan ya. Jadi Iya. agak aneh nih menurut saya ya, agak aneh. Ini yang harus kita pertanyakan. Mengapa Iya. masih di cerita itu? Karena begini loh, Bang Uya. Waktu Iya. rekonstruksi kemarin, ya, Iya. rekonstruksi kejadian yang di Magelang, yang direkonstruksi di Rumah Saguling, kita kan ngeliat Iya. tuh si Yosua duduk tersimpuh gitu ya, di bawahnya Iya. tempat tidurnya Ibu Putri. Tidak terjadi Iya. persentuhan fisik ya. Tidak Iya. ada adegan di sana, adegan yang bisa dinilai sebagai satu bentuk pelecehan. Yes. Kan kita pegangannya itu dong, ya kan? Kalau Ibu Putri ngomong bahwa dia dilecehkan, oke lah ya. Iya. Tapi kan pegangan kita itu adalah rekonstruksi. Publik tahunya Betul. rekonstruksi ya, yang Iya. dilihat di depan mata. Iya. Tidak ada persentuhan, kok Komnas HAM masih ngomong ada pelecehan. Karena pelecehan ini akan, kalau ini diperkuat ya, akan menjadi penguatan alasan bahwa alasan Ferdy Sambo menembak Yosua jadi mendapatkan satu justifikasi sosial ya, bukan hukum ya. Yes. Justifikasi sosial tuh begini loh, harga diri bini gua dilecehkan, Harkat martabat ya. harkat martabat sebagai laki-laki gua tidak terima menembak. Jadi dia membuat satu pembelaan nih nanti ya, pembelaan di sosial. Kalau dalam hukum itu tidak dibenarkan ya. Kalau marah ya harusnya proses. Tapi Komnas HAM membuat justifikasi sosialnya menjadi kuat. Nah ini dia ngeprank apa? Kena prank apa? Iya. Nah, ini pertanyaan besar ya. Jadi pertanyaan besar. Ya, saya awal-awal dapat informasi ya, tapi saya sudah konfirmasi. Ini saya kan nanti ini disiarkan ya. Ini awal-awal dapat informasi bahwa informasi ya, tapi saya langsung konfirmasi ya, bertanya Komnas HAM ini apa dipengaruhi atau tidak? Saya bilang waktu awal-awal loh, Bang Uya. Dipengaruhi nggak oleh Sambo? Enggak, kita independen gitu loh ya. Saya WA tuh kepada Mas Koril Anam, itu kan kawan juga ya. Iya. Mas Koril, saya WA. Oh enggak, kita enggak dipengaruhi, enggak ada itu pengaruh-pengaruh, termasuk apapun yang diberikan ditolak. Lah kok belakang-belakangnya munculnya begini. Ini dia, aduh, kunaon. Iya, saya juga ini belum mendapatkan tanggapan dari Komnas HAM. Kita juga kan beberapa kali udah mengundang ketuanya untuk bicara di sini karena banyak yang harus dibicarakan. Apalagi kemarin Presiden kita Pak Jokowi sudah bilang bahwa pelanggaran HAM berat itu sudah harus melalui yudisial kan. Nah, terus juga saya kan di Amerika kemarin sempat ngobrol juga, ada teman saya di Kementerian Luar Negeri Amerika, bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika setiap tahunnya kan mereka membuat laporan tentang pelanggaran HAM di seluruh dunia, dan Indonesia selalu menjadi sorotan setiap tahunnya poinnya. Tapi kan ketua Komnas HAM kita juga bilang bahwa Amerika terlalu skeptis. Indonesia sudah menjalankan pelaksanaan HAM dengan baik, pengawasannya juga oleh Komnas HAM sudah baik. Tapi akhir-akhir ini malah ya ada pernyataan-pernyataan yang yang justru keluar dari Komnas HAM justru jadi logika terbalik ya. Iya, soal pelecehan itu agak ngeri-ngeri sedap tuh, Bang Uya ya. Ngeri-ngeri sedapnya buat publik yang sudah sebetulnya punya harapan ya. Ini menjadi skeptis lagi. Wah, bisa-bisa bebas nih.
ya kan? Iya. Nah, tapi kalau saya sampaikan tidak bebas tidak ya, tetapi Ya. mendapatkan keringanan bisa saja. Bisa jadi. Bisa jadi dengan pertimbangan sosial ya, nilai-nilai sosial ya. Apalagi kalau Oke. bicara orang dari Makassar, Bang Uya. Iya. Siri tahu, Siri. Iya, Siri itu iya, iya. kehormatan ya. Kehormatan Waduh, keluarga, ya. ya. Keluarga Iya. iya, jadi begitu. Iya. Oke deh, itu dulu Nah, kita. kalau kira-kira kalau kata Pak Sugeng, ini Mm-mm. Komnas HAM bicara begini emang karena dia berbicara karena pengakuan dari Putri saja, atau memang ada dalil apa sampai Komnas HAM? Sebetulnya haruskah Komnas HAM hanya mendengar pengakuan Ibu Putri dia membuat statement? Jadi Sepantasnya itu memang apa ini tidak? Iya. ada satu ya, ada Iya. undang-undang pemberantasan kekerasan seksual ya. Undang-undang PKS itu Iya, memang iya, iya. disebutkan bahwa keterangan seorang korban saja sudah cukup. Oke, Keterangan hanya satu seorang korban sudah cukup. Iya. Iya. Jadi apakah menggunakan norma itu ya, norma Iya. itu atau bagaimana? Dalam kasusnya Ibu PC ini kan sebetulnya Iya. penggunaan satu norma itu saja nggak pas Iya. menurut saya ya. Iya. Banyak latar belakang di sana. Ya, di sana ada saksi-saksi lain ya. Ada Kuat Ma'ruf, bahkan isunya Iya. berbalik-balik nih. Iya, Ya, benar sekarang yang berkembang ya, betul. Deolipa ya, saya mengutip Deolipa ya, bahwa Ideolipa, iya, iya. Deolipa Yumara itu bahwa diduga backstreet lah, backstreet ya. Iya, iya. Itu antara KM dengan PC ya kan. Diketahui oleh J. Iya, oleh J. Jadi waduh, sesungguhnya isu ini jangan diangkat lagi lah ya, jangan diangkat lagi ya. Ya. Agak mengaburkan masalah nih jadinya. Ibu Putri bertahan seperti itu, sudah ada sikap dari Polda, dari tim sus, isu pelecehan itu tidak ada. Bisa salah satu ini loh, Bang Uya ya. Salah satu alat bukti yang disebut pelecehan itu ada, sebetulnya traumatik itu secara hukum pidana itu ada pemeriksaan traumatik ya oleh psikolog atau dan psikiater yang dituangkan dalam bentuk visum et repertum psychiatrum. Yes. Namanya visum et repertum psychiatrum. Visum et repertum psychiatrum itu adalah berisi hasil assessment dari psikolog forensik atau psikiater forensik yang melakukan assessment terhadap seorang yang terduga sebagai korban. Katakanlah Ibu Putri. Nah, nanti traumatik Ibu Putri ini apakah benar karena pelecehan atau karena kekerasan terbunuhnya Yosua? Dia melihat di depan mata ya Yosua berlumuran darah, seseorang yang sangat dia sayang dalam arti sebagai anak ya, kalau diakui ya. Diakui Yosua mengangkat, kemudian ketika Yosua nyetrika dia videokan ya. Ketika dia ulang tahun, bahkan adiknya juga dia kasih uang, kan hubungannya dekat nih. Sangat dekat. Keluargaan ya. Traumatik itu atau karena pelecehan, kan dieksekusi dia ada di dalam kamar. Ini harus diperiksa nih, apakah Komnas HAM memiliki dokumen hasil assessment. Ya, kalau cuma pengakuan Ibu PC pada posisi Ibu PC sebagai tersangka, dia akan bicara apa saja untuk membela diri, Bang Uya. Pasti. Gitu loh ya, saya rasa satu catatan IPW lah. Iya. Gitu, ya. Dan jangan sampai ini jadi pengaburan motif ya. Walaupun apapun motif motifnya, pembunuhan berencana kemudian geser gitu ya. Iya, jangan 340 jadi 338 atau apa gitu ya. Iya, bisa begitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan rekomendasinya Komnas HAM agak aneh juga. Dilakukan penyelidikan. Komnas HAM dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pelecehan. Bagaimana dilakukan penyelidikan orangnya, Bu? Ada nggak itu yang saya bilang visum itu ya? Jadi begitu deh. Seolah-olah dugaan kekerasan seksual istri Bu PC yang sudah dihentikan polisi
malah dihidupkan kembali oleh Komnas HAM ya. Oleh Komnas HAM. Iya. Jadi Komnas HAM ini jadi corong ya. Corongnya Ibu PC ya. Iya, jadi kayak apa ya? Juru bicara lah ya. Iya, gitu. Ya. Nah, Komnas HAM juga bilang, Pak Sugeng, bilang katanya Verdi Sambo sangkal telah tembak Brigadir J saat rekonstruksi pembunuhan. Tanggapan IPW gimana? Itu kan kemarin rekonstruksi ya. Rekonstruksi Barada E ya. Itu mengatakan FS menembak. Setelah dia menembak 4 kali ya, FS menembak 1 kali di belakang kepala ya. Nah, dia kan berarti mengutip Sambo dong, mengutip keterangan tersangka dong. Padahal keterangan tersangka itu dalam posisi konstruksi alat bukti itu yang paling lemah. Iya betul. Iya kan, konstruksi alat bukti yang paling lemah. Harusnya keterangan saksi. Nah, ini pertanyaan ini. Kan ini kan sudah terjadi obstruction of justice nih ya. Yes. Itu peluru yang di dalam tubuhnya Brigadir Yosua itu uji balistiknya seperti apa tuh? Kan Sambo memegang HS9. Ya, HS9 yang punyanya Yosua tuh. Kemudian si Baradae Glock ya. Glock ya. Nah, apakah ada uji balistik pada tubuhnya si Brigadir J? Ada Yosua ya. Apakah ada peluru dari HS9? Kalau ada, mengapa ini harus dibuka nih ya. Nah, itu yang akses publik kepada alat bukti kan tidak bisa ya. Itu hanya ada pada penyidik ya. Makanya saya agak-agak justru kok malah di bagian penutupnya jadi begini ya. Oke, iya betul. Nah, ada lagi artikel nih. Apakah benar Putri Chandrawati alami pelecehan? Sugeng Teguh Santoso bilang ada informasi disembunyikan. Oke. Gimana tanggapannya? Maksudnya informasi apa yang disembunyikan? Itu pernyataan saya ya? Iya. Oh, di media. Di media. Kalau saya menyatakan begini di media. Ya. Dari pernyataan saya, dari rekonstruksi tidak ada yang namanya persentuhan fisik. Tidak ada persentuhan fisik, tidak ada, Bang, ya. Iya. Kemudian tidak ada juga Kuat Ma'ruf sebagai saksi pun juga tidak menyebut dalam rekonstruksi pun menyatakan Yosua ada duduk di bawah, ya. Waktu rekonstruksi ya, kalau dia cerita isu yang beredar kita nggak tahu lah ya. Kita lihat rekonstruksi lah. Sepertinya ya dia ada menyembunyikan sesuatu kalau menurut saya ya, menyembunyikan ini ada rencana agar pembelaan terhadap kasus terhadap suaminya itu kuat gitu loh, menjadi ada dasarnya. Oleh karena itu saya minta sebetulnya Ibu Putri ditahan ini sekarang saat ini ya. Harusnya karena dia gitu tidak kooperatif ya, dia masih mengembangkan narasi pelecehan ya. Iya. Masih mengembangkan itu, sementara pelecehan itu telah dihentikan penyelidikannya ya. Jadi seperti itu. Apa tanggapan IPW mengenai katanya Ibu Putri demi alasan kemanusiaan tidak perlu ditahan? Memang menahan atau tidak menahan kewenangan penyidik ya. Awal-awal dalam kondisi traumatik yang besar yang Ibu Putri tampilkan ya kita IPW masih merasa inilah pertimbangan itu masih ada dasarnya. Tapi ketika ketika setelah rekonstruksi dan konfrontasi ya, saya melihat ada dua indikasi nih. Setelah rekonstruksi menurut saya tidak ada pelecehan ya. Dengan konfrontasi artinya ada keterangan Ibu Putri yang nggak klop dengan saksi lain. Nah, artinya dia ini tidak kooperatif. Ya, tidak kooperatif itu bisa jadi alasan penahanan. Yang kedua, soal dia punya anak, banyak juga tersangka perempuan yang pernah ditahan ya.
Dulu siapa Iya. itu yang artis yang meninggal tuh, yang tabrakan tuh kan anaknya Oh, juga masih Vanessa kecil. Angel. Yes, Vanessa yes. Angel ya ditahan Iya. juga waktu itu ya. Kemudian Baik Nuril yang membongkar kasus korupsi malah dituduh Iya. pelanggaran undang-undang ITE. Iya. Angelina Sondak juga Angelina ya. Sondak. Iya, betul. Iya, kalau itu kan extraordinary crime Iya. katanya Iya. soal Iya. soal korupsi ya. Iya, iya. Ya, ternyata ditahan. Nah, kemudian bagaimana perlindungannya? Sebetulnya ada mekanisme buat anaknya kalau dia Iya. masih menyusui, ada tempat di tempat penahanan Iya. itu memang disediakan tempat yang ramah anak ya, tidak di Betul. dalam sel. Jadi bisa lah. Ini diskriminatif lah kalau menurut saya setelah Iya. dua Iya. rekonstruksi itu. Oke. Ya. Oke. Gitu. Pak Sugeng, Mm-mm. ini ada lagi artikel kan ngaku diancam Brigadir J setelah dilecehkan di Magelang, istri Ferdi ketakutan. Ya. Jadi tanggapan IPW soal ancaman ini gimana? Ancaman Brigadir J. Iya. Istri Ferdi Ngaku diancam Sambo. Brigadir, dia mengaku diancam Brigadir J Gitu, setelah ya. dilecehkan. Iya. Jadi mengaku mengancam Brigadir J Iya. yang mati akhirnya Brigadir J ya. Hah? Iya, bingung ya. Bingung. Yang ngancam nggak jelas apa yang dia lakukan, tiba-tiba dia mati, Ya. Bang. Sama Iya, aja iya. kayak polisi tembak polisi yang mati CCTV katanya. Iya. Iya. Aduh. Dan juga kemarin terkonfirmasi Ferdi Sambo ternyata tidak peragakan tembak Brigadir J saat rekonstruksi ya. Dia menembak. Ya dia menolak, ya itu soal lain lah. Itu polisi kan melakukan rekonstruksi Sambo menembak ya. Jadi pasti polisi ada alat buktinya itu ya. Oke. Nah itu gimana? Boleh nggak? Diperbolehkan nggak maksudnya? Saat rekonstruksi tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi gitu. Bisa saja ya, karena kalau tersangka itu boleh menolak tuh Bang ya. Oh, boleh menolak rekonstruksi boleh menolak ya. Boleh menolak memberi keterangan, boleh berbohong lah istilahnya, kayak Ibu Putri boleh berbohong ya, boleh menolak, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu ditahan dong ya. Masa penyidik dia sudah menggunakan haknya, penyidik tidak menggunakan tidak melaksanakan kewajibannya menahan. Kewajibannya, oke. Iya, keadilannya publik terkoyak ya, kalau bisa terkoyak-koyak ya. Terkoyak-koyak. Terzolimi publik. Terzolimi, oke. Iya, kalau Bang Uya terkoyak-koyak enggak? Ya, kalau saya sebagai rakyat Indonesia, kalau keadilan di negara ini juga terkoyak-koyak ya pasti kita akan ikut merasa terkoyak-koyak juga dong, Pak. Sekarang ada ini loh, Bang Uya. Iya. Ada surat yang beredar, pernyataan Ferdi Sambo, dia sepertinya menyesali ya teman-temannya satu geng itu masuk jatuh ke dalam jurang ya. Ada pernyataannya Pak FS yang membela salah satu anak buahnya, Brigjen Polisi Hendra Setiawan ya. Karo apa ya? Iya. Karo Paminal, Karo Paminal ya. Iya, bahwa itu tanggung jawabnya dia, katanya Hendra tidak salah. Gitu. Ya. Gimana komentarnya, Pak? Ya nggak bisa. Ya kalau seorang pejabat ya kayak Hendra kan Brigadir Jenderal Polisi ya, ketika dia disuruh melakukan tindakan menyimpang ya dia tahu, sadar bahwa perbuatannya itu salah. Walaupun Sambo mengatakan itu perintah dia sadar perbuatannya salah ya. Salahnya apa? Ya bahwa harusnya kasusnya tersebut dilakukan penyelidikan yang benar ya, tidak dilakukan ya. Bahkan saya mendapat informasi nih ya, diduga ada barang bukti yang disembunyikan. Diduga ada barang bukti yang masih disembunyikan oleh Brigjen Pol H ini ya. Diduga ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau begini soalnya kan istrinya salah juga, iya pasti. Iya. Istrinya Pak Hendra ya. Pak Hendra juga sempat bilang katanya suami saya korban skenario Ferdi Sambo.
Bisa Sempat bilang saja, begitu kalau. bisa Iya, iya, saja iya, ya. iya, iya, Tetapi iya, seorang yang namanya profesional ya, iya, 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 bahkan dalam kode etik itu ada disebut begini, iya, seorang iya, anggota polisi wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Tuh, iya, ada iya, tuh iya, di kode iya. etik ya. Terus yang Oke, kedua, oke. ukuran profesional atau keahlian itu melekat sama Iya, dia iya, iya, ya. Kayak saya iya, iya, pengacara kan saya punya keahlian. Kalau disuruh sama klien saya yang nggak benar ya saya nggak mau walaupun iya, saya dibayar iya. ya. Oke. Itu Bang Uya. Nah, jadi kira-kira apa yang harusnya sebetulnya saran dari IPW untuk Komnas HAM? Komnas HAM, ya Komnas HAM udah Iya. membuat rekomendasi, udah dipublikasi, apalagi sarannya, ya udah dipublikasikan gitu ya. Menurut saya Iya. saya sangat menyayangkan ini. Padahal awal-awal tuh saya sudah saya Iya. konfirmasi kepada Khairul Anam, Iya. Anda dipengaruhi nggak oleh Sambo? Ya, Oke. ya isinya seperti itu. Dia bilang tidak. Ya. Ujung-ujungnya begini, ya. Iya, iya, iya. Itu. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan lagi nih, Bang Uya, ya. Iya, iya. PW akhirnya ya tetap harus memperjuangkan dari luar pagar ya, pagar-pagar formal. Kalau Iya. Komnas HAM kan itu komisi negara, Kompolnas juga komisi negara. IPW ini kan Iya, cuman istilahnya kaki lima, Bang Uya. Apa yang bisa iya, iya, dilakukan iya, iya. organisasi kaki lima kayak kita ini? Cuman bersuara, ya. Betul, Gitu betul. loh. Bersuara Nah, aja. Sampaikan suara betul. kebenaran menurut versi kita Iya. ya. Keberpihakan kepada masyarakat yang terzolimi. Persoalan suara ini mau didengar kek, mau dilecehkan kek, dicuekin kek, nggak peduli kita Bang Uya. Yang penting kita Oke. sampaikan gitu. Soalnya ada artikel gini, Pak. Artikel di TV One News. Hmm. Mengaku dalam bahaya, Ketua IPW pasrah kepada Tuhan. Diintai geng Verdi Sambo, tanda tanya. Nah, itu gimana Iya. sebetulnya artikel itu? Iya. Jadi gini, Iya. nggak ada ancaman sama saya. Saya Iya. betul-betul Iya. saya nggak ada ancaman lewat WA, telepon ya. Iya. Tapi ada 3 sumber mengingatkan Iya. saya. Iya. Ini teman-teman saya yang kredibilitasnya saya percaya. Mengatakan satu, hati-hati ada yang melingkari Pak STS ya. Yang dua Iya. juga hati-hati ada yang mengintai. Yang ketiga juga begitu. Saya kan aneh. Kok nggak ada ancaman, tapi ada yang mengingatkan. Makanya saya bilang ya udahlah. Kita hidup ini kan cuman hidup, mati, jodoh, rezeki kan milik Tuhan ya. Serahin Ya. aja sama Tuhan lah gitu. Walaupun kita ikhtiarnya hati-hati gitu. Hati-hati. Ya. Iya, tetap hati-hati. Ada nggak pihak-pihak yang mempengaruhi kinerja IPW soal kasus ini? Oh ada 2 pihak ya, ada 2 pihak. Siapa aja? Satu menurut saya anggota DPR ya, tidak saya sebutkan lah dari namanya, fraksinya gitu ya. Bilang apa? Jadi gini, kan tanggal 11 ya, tanggal 11 Juli yang membongkar kasus pertama itu IPW ya, sebelum ada orang peduli, orang tahu, orang sadar ada terjadi satu rekayasa, IPW yang membongkar 11 Juli. Ya. IPW bilang 3 hal tuh. Satu, bentuk tim gabungan pencari fakta, kedua nonaktifkan Sambo, ketiga kasus ini janggal. Itu tanggal 11. Nah, kalau tidak salah 11 kita sudah rilis sore, 11 malam ada yang WA saya mengirim berita dari Kompolnas ya. Kompolnas waktu itu bicara awal-awal lindungi Ibu PC. Ya. Dikirim tuh beritanya. Saya belum baca, kemudian anggota DPR ini menelpon akhirnya. Kalau tidak salah malam ya. Intinya dia cerita versi yang sudah kita tahu bahwa si Brigadir Yosua itu melecehkan ya. Kemudian Sambo tuh merasa harga dirinya diinjak-injak, istrinya juga diancam, bahkan si itu juga menembak si itu. Ya saya mendengar aja ya, saya mendengar oke, saya dengar, saya pertimbangkan. Tapi buat saya
itu saya Iya. sudah punya sikap ini ada sesuatu yang aneh. Itu tanggal 12 malam ya, kalau tidak salah Iya. ya. Tanggal 15 ada juga seorang kombes polisi ketemu saya kalau ini. Saya sudah kenal sebelumnya dengan dia. Iya. Ceritanya juga sama ya, bahkan dia memperagakan si Yosua itu memegang kaki Ibu PC ya, meraba gitu loh ya. Kemudian Yosua bawa senjata ditodongkan kepala ke Ibu PC. Itu lebih Iya. aneh lagi menurut saya ya. Iya. Ya, tapi itu saya dengar aja. Iya. Gua ini kan berusaha mempengaruhi. Buat saya itu sebagai informasi yang dari sisi lain yang saya anggap mempengaruhi. Jadi kita Iya, tolak ngerti. aja. Iya, kita terus IPW dengan sikapnya IPW terus ya. Bahkan Iya. obstruction of justice yang saya bilang geng mafia Iya, Sambo itu Iya. sudah Iya. kita sampaikan tanggal 12 dan 13 Juli ya. Ternyata Iya. gengnya ini dahsyat sekali ya. Sambo begitu berkuasanya bisa mempengaruhi sekarang katanya 97 orang ya. 90 Iya. orang, 7 orang itu diduga melakukan pelanggaran kode etik bersamaan obstruction of justice. Jadi Yang IPW kombes tadi tetap termasuk nggak, Pak? siapa? Kombes. Yang kombes tadi yang ketemu enggak, nggak termasuk 97 itu? Oke. Enggak. Ya, dia enggak termasuk Oke. ya. Dan jangan Iya. masuk lah. Iya. Kasihan keluarganya ya. Mungkin dia kena prank juga ya. Mungkin sama Iya. ya. Mungkin Iya, juga kena prank. Maka oleh karena itu ya, kita ini warga Iya. orang Iya. kita lah semuanya ya. Jangan mudah percayalah ya. Iya. Harus hati-hati investasi ke ya, kemudian kemudahan-kemudahan ke ya. Cerita yang segala macam berbau tahayul ke ya. Tapi saya kalau dihipnotis dari jauh bisa nggak nih, Bang Uya? Oh, bisa aja kalau bisa bersedia bisa aja. Nanti saya ngomong bisa ya. Waduh, jangan dulu deh, jangan lah. Iya, asal bersedia aja. Gitu ya. Jadi Iya. jangan gampang percaya kita dengan cerita. Skeptisme itu harus kita tumbuhkan ya. Tetap harus ada, ya. Ada skeptisme. Iya. Karena dengan skeptisme itu adalah filter logika kita ya. Saya Untuk melindungi diri kita juga. Benar. Betul. Jadi dari prank-prank tadi ya. Iya, gitu. Tapi berarti anggota DPR juga yang melindungi Sambo dong kalau begitu. Iya mungkin juga ya. Karena mereka kan banyak berhubungan sebelumnya. Kan Sambo ini kan seorang jenderal ya. Sering mungkin berhubungan dengan mereka ya. Dalam kedinasan maksudnya ya. Betul. Kenal baik, bahkan juga mungkin dari satu daerah yang sama. Gitu, Bang. Tiba-tiba muncul skema judi online versi yang lain. Coba nomor-nomor telepon yang tadinya disebut sebagai bandar judi, masukkan ke get kontak. Ada beberapa terindikasi kepada berhubungan dengan polisi. Teman Royke Pol 94. Big Boss 303, Pak Husinda Tamu Karo, Kepala Biro apa? Kapol 8. Apa kepala kepolisian? Apa? Jenderal ini. Perlindungan judi oleh oknum polisi ada. Data itu sudah ada di polisi. Sudah ada. Cuma selama ini didiemin gitu ya. Didiemin. 80%. Pengaduan masyarakat kepada IPW itu soal kinerja reserse, menyimpang lah, berpihak lah, menjolimi lah. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.